Poram. Siap. Kalau halo, dengan Skambal 2 TV. Akhirnya ini wawancara kedua ya, Kode? Ya, kedua. Sama Skambal ya. Sebelumnya pakai jersey PSMS Medan. Ya. Tapi setelah itu ternyata pergantian pelatih. Pada saat itu kita cerita masa lalu dulu ya, Kodri. Iya. Setelah itu akhirnya ada 7 nama, Kodri salah satunya yang ada di media sosial. Gimana jalan ceritanya itu kok bisa? Atau gimana perasaan pada saat itu pergantian pelatih tapi ternyata squadnya dirampingkan pada saat itu? Gimana sih? Kalau saya sendiri pada waktu itu saya ambil di sisi positifnya aja, Bang. Saya terus mengkoreksi diri saya pribadi. Mungkin masih kurang. Ya, jadi mungkin masih harus latihan lebih lagi, harus lebih kerja keras lagi. Karena pada saat itu juga masih 20 tahun. 20 tahun ya. 21-an lah kalau salah. 2020. Oh iya, 20 ya. Siap. Kemudian itu balik ke Maluku. Balik ikut PON. Ikut PON di Papua. Iya, PON Papua. Tapi di situ prestasi gimana sih kalau untuk PON Papua gitu sendiri? Kalah Bang. Kalah ya? Iya, menang 1 kali sama NTT, terus kalah sama Papua sama Jawa Barat. Jadi nggak lolos putaran berikut. Oh. Kalah di penyisian kita. Penyisian ya. Iya. Kapten kan pada saat itu kan? Iya, Kodri Bang, kan? kapten dipercaya kapten. Itu memang rata-rata sah memang putra Maluku Utara semua atau ada yang dari lain, ada dari Jawa Barat misalnya, ada nggak? Asli Maluku Utara semua. Iya. Siap. Ada yang dari Halmahera, ada dari Ternate, Iya. Tidore. Ya. Siap. Akhirnya gagal, tapi setelah itu kita akhirnya melihat lagi lah seorang Kodri di salah satu tim Liga 2. Iya, langsung dari PON kemarin langsung ada tawaran ke MUBA. Sebenarnya itu di peminjaman itu. Jadi waktu selesai selesai PON itu, selesai PON itu ditawari di Semen Padang. Pas ditawari ke Semen Padang, sudah taken di Semen Padang, terus dipinjamkan ke MUBA. Jadi status di MUBA kemarin itu peminjaman dari. Tapi Semen Padang kan di MUBA main di putaran kedua. Iya. Semen Padang berarti putaran 1. Iya, Semen Padang kan hubungi waktu itu dari masih di PON kemarin. Oh gitu. Akhirnya Semen Padang sign kontrak, tapi akhirnya karena mungkin squadnya juga prakontrak ya. Prakontrak sama Semen kemarin. Akhirnya di MUBA. Iya, dipinjamkan ke MUBA. Di MUBA, mohon maaf, pada saat itu kan MUBA pikiran orang degradasi nih kan. Iya. Karena kan putaran 1 habis nih. Tapi ada berapa penambahan pemain sih yang dilakukan oleh MUBA? Putaran kedua kemarin sekitar 5-6 pemain ya, Bang. 5-6 pemain. Saya dari PON Maluku Utara kemarin tuh saya sama Sunawan yang Kribo. Yang Kribo ya. Ya, berdua masuk sama-sama. Terus habis itu ada penambahan beberapa pemain juga. Oh gitu. Ya. Akhirnya berhasil meloloskan MUBA. Iya, alhamdulillah lolos dari degradasi. Degradasi kan. Tapi MUBA-nya akhirnya gimana? Ada menghubung lagi nggak? Kemarin pas selesai liga sempat ada dibilang dari orang manajemen sana katanya mau balik, tapi padahal dijual kan. Iya. Dijual. Nggak jadi ya. Iya, ganti manajemen. Ganti manajemen beda lagi maunya mungkin. Beda lagi. Tapi pada dasarnya sebenarnya gini, kan itu mungkin masukan lah buat seluruh pemain lah ya. Iya. Kan itu mau degradasi tuh. Iya. Mungkin prediksi orang 90% kayak MUBA degradasi lah ini gitu kan. Apa yang dilakukan oleh manajemen pada saat itu untuk meningkatkan semangat sekaligus mungkin merekrut ada 5 pemain, salah satunya Kodri di situ. Apa yang dilakukan oleh manajemen, Kod? Kan kita waktu itu kan juga ada tambahan pelatih kita ya, Bang. Iya. Kan waktu itu kan cuman coach Sasi sama coach Agus Indra, terus di seri putaran kedua itu masuk coach Ibnu Grahan. Ibnu Graham. Ya. Beliau juga di Jawa Timur luar biasa kan. Bagus dia. Oh, itu salah satu faktornya. Iya. Terus faktor kebersamaan juga dari sama-sama coach Ibnu, dibuat kita sama-sama lebih enjoy. Mungkin itu. Karena kalian lolos dari degradasi udah kayak juaranya kayaknya. Iya. Soalnya berat tuh, Bang, perjuangannya. Iya, perjuangan luar biasa ya. Seri pertama nggak pernah menang kan? Betul.
paling seri. Akhirnya peringkat berapa sih pada saat itu? Kita peringkat di atas 3 naga kita. Satu. Iya, cuman dari 3 tim kita Semen Padang sama 3 naga tuh yang memastikan kita nggak terdegradasi itu kita duluan yang aman. Dari 3 tim itu kan 3 tim itu yang berjuang betul. papan bawah kan. Kita duluan yang aman. Jadi Semen Padang nyesal nggak gara-gara itu? Punya pakai kodri dari awal aja lah gitu. Pembelajaran apa yang didapat ketika di PON itu sih? Apa sih? Pemain muda bertemu dengan pemain muda, walaupun hasilnya mungkin belum maksimal, tapi apa sebenarnya yang didapatkan dari pagelaran PON itu sendiri bagi seorang kodri? Mungkin pengalaman ya Bang. Setiap pertandingan tuh kan ada pengalaman. Pokoknya yang terbaik itu kan pengalaman lah. Jadi di PON juga alhamdulillah bisa menunjukkan performa yang bagus sampai bisa dilirik ke tim lagi. Alhamdulillah. Betul. Yeah. Oh gitu ya, jadi intinya pengalaman bermain tadi ya. Dapat menit bermain lah. Capsnya lah kita bertambah gitu mungkin. Iya. Terus kalau mohon maaf banyak tawaran lah akhirnya untuk seorang pemain muda kodri. Karena jujur ini ya bukan mencoba meninggikan ya, tapi aku ngobrol sama Rahmat Hidayat, sering lah ngobrol TST bareng. Dia selalu bilang aku sebenarnya suka cara main kodri gitu. Ada nggak misalnya Rahmat menyampaikan secara langsung, pernah nggak gitu ketika di PSMS kemarin? Enggak Bang, paling kayak latihan terus tanya-tanya kayak game gitu. Bang nanti ngomong-ngomongnya kasih tahu gitu gitu ya. Tapi Bang Rahmat juga kan, Bang Rahmat banyak lah senior kemarin kan pada baik-baik semua. Gimin masih main pada saat itu ya? Saat itu Bang Gimin masih main juga. Siap. Sekarang sudah pelatih kan. Sudah. Coach Gimin mana tahu nih. Tapi sorry udah sign kontrak Caronetit. Masuk lagi ini luar biasa kalau Caronetit ini punya mendukung dari belakang ini luar biasa memang. Luar biasa Bang. Luar biasa. Makanya kalau kalian aku wawancara di kamar pasti ada yang ketok-ketok itu memang coming from behind kan. Coming from behind. Iya. Terus muncul Tekomburi. Pengalaman ke luar negeri baru kali pertama kemarin nggak ke Pining? Pertama kali ke luar negeri itu. Ke Pining. Gimana? Walaupun yang 45 menit lah cuman ya dari Kuala Namu ya. 45 menit sih? Iya, sekitaran itu lah. Gimana perasaan akhirnya mungkin pesawat sering kan, tapi keluar negeri pertama kali apa yang dilihat dari mungkin dari sisi sepak bola kita bicara, infrastruktur mereka bagaimana sih di Pinang itu? Luar biasa Bang, kalau di Pinang infrastrukturnya tuh dari mulai tempat latihan. Gimana sih tempat latihannya, bisa cerita? Bagus Bang, dia tuh kayak ada jadi yang tempat kemarin sempat kita tempat latihan tuh itu tuh ada kayak usia 17-nya atau gimana tuh, itu tempat latihannya mesnya di atas lapangan tuh. Bagus lapangan latihannya. Terus lapangannya di sana juga bagus-bagus semua, nggak ada yang kayak kita gitu ya. Iya. Dipakai untuk kerbo, jualan besoknya pagi, jual lontong gitu kan. Lapangan di kayak di samping-samping jalan itu pada bagus-bagus semua tuh Bang. Rumputnya bagus rata semua. Kemarin. Iya. Padahal mohon maaf Pinang itu lebih dikenal sebagai tempat berobat sebenarnya kan, tempat kita medis kan. Tapi gitu. Iya. Tapi animonya gimana sih masyarakat di sana terhadap sepak bola sendiri? Luar biasa Bang. Kemarin pas pendukungnya juga lumayan tuh Pinang tuh. Kemarin pas kita masuk tuh ditarik, budak-budak. Kayak gitu budak-budak. Tahu. Kecil-kecil semua kita kan. Terus lawan orang-orang Pinang yang besar-besar, ada pemain asingnya berapa? 3 atau 4 sih pemain asing sana? 4 orang ya nggak salah kan. Kemarin pas main tuh 4. Belakang 1, gelandang 2 tuh sama depannya 1 tuh. Tapi kita nggak kalah ya. Sama itu ada katanya bek kanan timnas Filipina loh. Timnas U23 Filipina. Oh gitu. Kita kalahkan. Kita imbang, bisa menang imbang. Iya. Tapi berarti kan secara permainan kita nggak kalah juga kan. Kita kuasai kemarin. Terus akhirnya infrastruktur oke. Menurut pemain muda seperti Kodri lah. Berarti memang pemerintah ataupun pemerintah daerah tahu ini memang harus bagusin itu dulu ya sebenarnya Kodri ya. Kan banyak tuh kata Sintayong gitu infrastrukturnya tuh. Benar ya. Iya. Karena kita nggak kalah juga ya kan, banyak juga pemain kita di Eropa. Terakhir si Bagas atau Bagus itu ke Liga Yunani kalau nggak salah ya. Bagus. Dia baru yang striker. Iya bagus kayaknya. Bagas yang kembarannya di Barito kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah dia ke Liga Yunani gitu. Luar biasa memang. Baru belum lagi kayak siapa? Asnawi ya kan? Iya. Wah kan tengok. Udah datang lagi coming from behind ini 2 kali ya. Diperhatiin satu-satu Caronetit ya.
kece jadi batu. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Bisa menahan seri buat pemain muda lah bisa dibilang. Bisa menahan seri lalu bisa mengalahkan Nepal 5-1. Walaupun kita belum juara tapi nggak terkalahkan lah bisa dibilang. Tidak terkalahkan. Apa sebenarnya yang didapatkan oleh skor Karo United yang bisa aku bilang mayoritas mungkin 25-26 tahun ke bawah lah kita bilang ya. Secara average mungkin bahkan 24 aku rasa pun ya. Iya, paling Bang Aidun yang senior. Iya. Bang Aidun. Apa yang didapatkan oleh pemain atau kalian cerita-cerita di bench gitu? Atau di ruang ganti atau di bus? Senang kita Bang, pengalaman juga tuh di kemarin di apa? Di Pineng itu. Terus yang coach juga senang kemarin pertandingan kita. Kita kemarin kan nggak terlalu target juga sih kata dari pelatih itu. Yang penting keluarin apa yang sudah kita latihan. Tapi alhamdulillah kemarin kita pas lawan Pineng Liga 1-nya tuh kita bisa kuasai pertandingan. Iya. Jadi bisa dikatakan Bali United harus belajar dari Karo United karena mereka lawan tim Kamboja kalah gitu. Ini kayaknya nggak niat memang rasanya kalau Bali United. Aku kesel loh. Betul loh, aku maksudnya ngarepin Balinya tuh bisa berprestasi gitu kan. Ini aduh lawan Kamboja lagi, berarti harus belajar sama Karo United. Yang United. luar biasa di Karo United nih semangat pemain-pemainnya Bang, luar biasa di sini. Saling mendukung satu sama lain. Terus mentalnya. Kita tuh anak-anak muda tapi mental enggak, maksudnya Kodri kan sudah berapa 2 kali lah di ini tim ketiga di profesional kan, tapi kebersamaan terus kekompakan di dalam di luar saat makan kan abang juga lihat sendiri luar biasa. Kita dididik sama pelatih yang luar biasa juga. Apalagi mungkin pelatihnya juga mantan pemain sepak bola semua ya. 4-4-nya itu adalah ya mantan pemain. Siapa nggak kenal sama Coach Suharto Ade, Coach Sumatera Utara mungkin. Coach Sahari sampai nasional, Coach Aulia, lalu Coach Hermansyah juga pernah ya bisa dikatakan legendnya Karo juga sebenarnya secara sepak bola. Beliau pernah semen Padang kalau nggak salah sih beliau nih. Oh gitu ya. Terus akhirnya kau dari memilih Karo United itu gimana sih jalan ceritanya? Apakah memang selain mungkin ya apakah mungkin karena Kodri pengen ke Sumatera Utara atau gimana kira-kira Kodri? Awalnya tahu ya kemarin pas ada tawaran dari sini langsung gas aja lah, gas gitu ya. Kan sebelumnya kan ada tawaran juga dari beberapa tim juga. Yang akhirnya menerima apakah karena memang Coach Sarto melihat ya udah nanti kok caps bermainnya akan lebih banyak atau gimana, ada nggak? Nggak ada omongan sih Bang. Paling ditanya sama kan ada agent tuh ditawari mau nggak ke Karo, sebenarnya mau. Terus kesini nggak ada omongan bilang nanti main 90 menit nggak ada. Yang penting kan kerja keras dulu. Siap. Tapi kayaknya Kodri minta maaf, setiap pertandingan, setiap latihan itu nama Kodri sering disebutkan oleh Coach Suharto Ade. Kodri gitu. Itu menurutnya gimana? Apakah menjadi cywar buat seorang Kodri sendiri atau menjadi penyemangat sebenarnya? Atau karena melihat kayaknya dia sayang maku nih? Dijadiin ini aja Bang, motivasi tuh. Kan setiap pelatih tuh nggak mungkin diajarin yang nggak baik lah untuk pemainnya. Pasti dia mau yang terbaik buat pemainnya. Jadi kalau masukan dari pelatih tuh ya dianggap biasa aja tuh. Siap. Masuk ini biar bisa suka sama dia. Iya. Dia masuk kriterianya dia lah. Betul. Tapi selalu ditandemkan dengan mungkin trio lah bisa bilang, ada Kardinata juga di tengah sama Aidun. Gimana chemistry-nya udah kena nggak? Karena tadi setelah kalian bermain di babak kedua akhirnya bisa mengkanvaskan yang namanya tim Labura hebat. Apa udah kena chemistry antara kalian bertiga di lini tengah tadi? Kalau chemistry sama Bang Aidun, saya sama Kardi terus ditopang sama Bang Aidun yang senior kan. Jadi Bang Aidun juga di dalam lapangan juga jadi senior yang baik luar biasa Bang. Nggak pernah marah-marah, terus suka udah ayo main nggak apa-apa. Pokoknya kalau sama Bang Aidun tuh percaya diri kita lebih naik gitu. Karena dia memang betul-betul percaya sama kita. Betul. Ya. Seperti itu ya. Siap. Jadi intinya mungkin chemistry sudah dapat, tim kepelatihan dengan Coach Sari Gultom gimana sih? Beliau mungkin ya aku lihat ya aku udah kenal juga dengan beliau sebelumnya ya. Di PSMS dulu sempat beliau jadi pelatih kipernya ya. Sempat Bang, cuman Coach Ucok kan kemarin lebih banyak ke timnas ya. Dia lebih banyak ke timnas. Oh iya karena ada Adi Satrio di situ ya kemarin juga ya di PSMS. Oh jadi kalau dengan Coach Sari sendiri gimana sih kira-kira? Coach Sari tuh luar biasa Bang. Dia mendidik mental pemain tuh memang luar biasa kalau menurut Kodri. Terus Kodri, kalau untuk orang tua gimana sih? Akhirnya anaknya
Sumatera terus Sumatera lagi atau Jauh ya bang perjalanan dari Asian Timur. Iya, kalau dari Maluku kemana dulu transitnya sih? Ada transit nggak? Transit bang, kemarin waktu apa dari sini tuh dari Ternate Makassar. Jadi 1 hari lah perjalanan bang. Kayak berangkat dari Ternate jam 8 pagi nih. Ya. Sampai di Medan besoknya. Itu karena dari Ternate lapangan bandar udaranya apa sih? Bandara Babula Babula, dari Babula ke Makassar. Makassar ke Jakarta. Iya. Capek di jalan. Hamdi nih dia berangkat kemarin. Iya. Tadi apa? Tadi semalam dia nggak latihan. Iya. Tadi ya, lihat story-nya di ini. Besok paling hampir 1 hari lah. Asli ya. Iya. Kalau dari Maluku ke Makassar berapa? 1 jam? 2 jam. 2 jam. Makassar Jakarta 2 jam. 4 jam. Belum lagi Ke Medan 2 jam. 2 jam dan 6 jam. Belum lagi nunggu-nunggu transitnya, nunggu-nunggu delay lagi. Ya kayak berarti seorang kodri ketika delay di Pinang dari Pinang ke Medan udah biasa berarti ya? Udah biasa, Pak. Enggak ada apa-apanya itu. Berapa jam sih kemarin delay itu? Kita dari jam 7 berangkatnya jam setengah 1 apa kemarin tuh, sekitaran itu lah. Ya karena sampai Medan setengah 2 jam Iya, 1-an ya. Gila ya. Jadi anak-anak semua udah meleleh, kalau kodri masih tenang aja ya. Iya, biasa-biasa aja duduk. Jadi Kodri, terus di Karo akhirnya mendapat pelatih-pelatih yang mungkin mudah-mudahan cocok terus ya dengan cara bermain Kodri. Kalau untuk target sendiri gimana sih dari manajemen setelah bisa dikatakan membanggakan Indonesia juga lah di ajang, walaupun sifatnya hanya friendly lah ya, friendly match lah bisa dibilang di Pinang kemarin. Ada nggak perubahan dari manajemen target? Wah nih udah Liga 1 aja atau gimana? Karena selama ini kan selalu dikatakan oleh pengurus mungkin hanya ya udah yang penting Target bertahan. target bertahan gitu, gimana? Kalau dari kita pemain pasti ada tujuan datang ke sini tuh. Pasti kita mau nggak tiap tahun kita tuh di sini terus di Liga 2 terus. Harus ada progres dari kita pribadi. Jadi ya selagi kita berusaha kerja keras, kenapa tidak? Betul. Terus dari Coach Harto juga pokoknya nggak usah macam-macam, pokoknya yang penting tiap main menang aja. Oh iya. Udah jelas kalau menang kan masih Liga 1 berarti ya. Nggak usah macam-macam, yang penting menang aja. Siap, gak usah pikirkan lawan. Iya. Penting setiap pertandingan menang. Wah, ini lebih bagus lagi nih. Ini air mengalir tapi sampai jauh dia. Apa? Itu kata itu. Filosofinya apa? Nggak mau kalah. Iya. Nggak mau ngalah. Oh, nggak mau kalah, nggak mau ngalah. Iya, nggak mau kalah, nggak mau ngalah. Siap. Nggak mau ngalah kalau adu gitu kan. Iya. Ternyata di Maluku Utara klubnya apa sih? Ada nggak klub sendiri kan? Poram namanya. Itu Liga 3 juga atau Liga apa di sana? Tim Tarkam bang. Tapi Tim Tarkam. Liga 3 kalah sama itu. Iya ya. Karena semuanya di situ. Ya si ini dari sana nggak sih? Siapa? Mantan pemain Julhan Jamrun? Julham dia beda kampung, cuman dia sering. Iya kan? Dia sering aku lihat tim saya. Tim Poram gitu. itu. Aku lihat storymu sih kemarin di IG tuh nggak salah. Luar biasa itu bang. Kalau Poram tuh. Macam kayak Karo sini lah. Gitu ya. Pemain-pemainnya bagus-bagus di sana rata-rata. Banyak juga pemain dari Poram itu yang main di liga-liga luar sini. Gitu ya? Banyak main di Liga 3 luar. Liga 2 ada beberapa juga. Kenapa nggak bentuk sendiri gitu? Iya. Kan sayang juga kan. Insya Allah ada pasti. Ada ya. Pasti main di Liga 3 nanti. Amin. Super Poram. Siap. Itu memang kalau di Maluku Utara sendiri sebenarnya selain Poram ada berapa klub lagi nggak? Berapa klub yang ada? Kalau klub Poram itu kan klub-klub Tarkam bang. Dia jadi banyak kalau klub Tarkam di sana. Oh kalau gitu. Liga 3 tuh ada beberapa kayak Persiter, Persikota. Ada beberapa tim Liga 3 lah di sana, Persihalsel. Iya. Tapi talenta Maluku itu kenapa nggak habis-habis, apa sih mungkin alasannya? Karena memang mayoritas di sana kalau laki-laki harus main bola bang. Oh gitu. Iya. Apalagi di kampung saya Poram itu. Pokoknya harus main bola laki-laki. Tapi kan dekat pantai juga kalian? Iya, di dekat pantai. Jadi kenapa nggak jadi surfer aja, surfing gitu, snorkeling? Tapi pariwisatanya jalan juga di sana? Iya, banyak kalau wisata-wisata banyak di sana. Gitu ya. Tapi tetap pemain bola. Berarti mungkin harga mahar cewek bisa murah kalau pemain bola. Bisa jadi, Pak. Buktinya si Hamdi Sula mau kawin aja deh kan? Tadi kan dia balik lamaran. Oh, itu makanya. Tapi Hamdi beda, Hamdi di Galela dia. Oh, beda lagi tuh. Berapa jam perjalanan dari
Kampung Kodri. Menyeberang laut juga. Oh iya? Iya, menyeberang laut setengah jam. Cuman Hamdi kan lebih banyak di Ternate dia. Dia sering jumpa lah kalau di sana. Oh gitu. Oh iya. Suku apa sih di sana kalau kalian? Di sana tuh suku Tagutil. Tagutil. Iya. Oh gitu. Ada beberapa suku cuman kurang tahu juga. Kalau Kodri sendiri? Aku sih nggak tahu suku apa Bang. Iya. Tapi intinya memang ya udahlah, aku orang Maluku Utara selesai gitu masalah ya. Orang Tidore lah. Tidore, siap. Oke. Karena nggak pernah habis kan dari Maluku Utara, selalu talenta ada aja gitu. Iya. Tapi kalau dulu sebelum mungkin informasi seluas ini, setiap orang timur selalu bilang Papua ya kan. Pasti Papua. Tapi setelah teringat itu setelah Ari Kriting ngomong. Ari Kriting kan dulu kami pikir Ari Kriting juga Papua, ternyata kan bukan. Ari Kriting itu dari mana sih stand up comedian nih? Bau-bau ya? Iya, Bau-bau. Bau-bau kalau salah, dia dari Bau-bau. Karena adiknya sama satu akademi sama aku sih di Indosiar kemarin. Siap. Akhirnya oke lah, Karo United dengan target harus menang, berupaya menang lah ya. Apa tadi kalimatnya? Jangan mau kalah, nggak mau ngalah. Siap. Dan itu sudah dilihat tadi ketika melawan Labura hebat ya. Yeah. Setelah tertinggal 1-0 di menit awal, ternyata ada membalikkan keadaan 3-1. Walaupun ada apa ya bisa dikatakan ya, ada rotasi yang dilakukan oleh coach Suharto Ade ya. Tapi kalau buat seorang Kodri sendiri siapa sih yang berjasa pelatih? Semua Bang, semua di sini dari Mesyur. Pokoknya kita kan. No, maksudnya dari awal kali gitu. Awal karir seorang Kodri sebelum profesional misalnya, atau siapa yang paling mengena dia tuh? Poram itu. Ya. Semua elemen di Poram itu sangat mendukung Kodri waktu itu. Mungkin kalau nggak ada Poram tuh mungkin nggak main bola. Gitu ya. Jadi di sedikit cerita nih Bang. Ya nggak apa-apa. Kalau Poram itu kan maksudnya mayoritas masyarakatnya memang penggila sepak bola. Dia di sana. Dia kayak contohnya di momen politik. Pas orang berantem, Poram itu yang bisa menyatukan itu. Oh. Jadi kalau Poram tuh bagi kita orang Selan atau orang Mareko tuh sudah menjadi kebanggaan buat kita tersendiri. Iya. Siap. Jadi ini tuh Poram. Iya ini dia. Poram. Siap. Kalau berapa pemain yang sering berlatih itu berapa orang sih kira-kira yang mungkin dalam naungan Poram itu sendiri ada berapa pemain? Ratusan kah atau gimana? Banyak Bang. Dan dia kan ada SSB Poram. Oh mereka ber SSB juga? Iya ada SSB Poram. Terus Kodri berasal dari sana? Iya dari SSB Poram juga. SSB Poram terus dari naik ke Poram itu tim sini. Poram itu Bang kalau main di Poram tuh udah kayak timnas. Iya. Kalau di sana tuh. Iya. Semua orang berebut ke Poram ya. Iya. Karena memang mungkin siapa sih kalau yang ex dari sana yang akhirnya masuk tim nasional siapa sih? Ramdan Listaluhu termasuk nggak? Enggak. Kalau kita tuh paling Liga 2. Iya. Tapi bisa tapi Ardi terus juga pernah di situ di Poram. Siap. Pernah latihan. Oh gitu ya. Makanya kan sayang gitu, kenapa nggak buat klub aja gitu. Apalagi animonya kan kalau misalnya buat story misalnya kayak Hamdi Sula atau misalnya Kodri buat story di IG kan raminya yang nonton itu luar biasa kan. Iya, luar biasa raminya. Dia euforianya tuh kayak liga, Bang. Di sana. Jadi kemarin kayak Julham dia kasih masukan ke anak-anak muda di sana. Kalau mau main di liga harus bisa rasakan euforia sama Poram dulu. Betul. Nah, itu karena dia euforianya sama. Iya. Ya, dan benar juga karena beliau juga timnas, Persib Bandung, tim-tim Makassar juga kan. Iya. Tapi rata-rata kalau Poram kemana sih? Pemain-pemainnya tanda kutip didistribusikan atau terdistribusi ke Liga 2 kemana rata-rata tuh? Dia ada beberapa di Persekat Tegal. Iya, Persekat Tegal terus sekarang apa? Persipa. Oh, Persipa Pati ya. Gitu ya. Kalau saat ini yang satu angkatan Kodri berapa orang sih yang berlaga di profesional? Profesional ya Bang. Yang angkatan saya tuh ada saya, Firman, Sadri. 3 orang Bang, 3 orang di klub profesional. Biasa lah, 3 orang. Ada satu cuman dia udah kerja jadi sudah tidak lanjut. Ya pilihan juga lah gitu. Pilihan. Tapi bicara pilihan, Kodri memilih sepak bola itu reasonnya apa sih sebenarnya selain mungkin kampung halaman ya, backgroundnya itu mendukung sekali untuk jadi pemain sepak bola. Tapi
Nurani kan bilang kayaknya aku harus jadi sepak bola nih. Siapa yang dilihat atau apa alasannya? Kalau pengen main sepak bola gitu. Iya, kenapa jadi kan akhirnya pro nih? Pasti kan pemikiran pasti ya aku harus pro nih gitu. Kalau itu kan memang dari kecil tuh, dari kecil main bola terus. Pas lulus dari SMA, itu kan mulai berangkat-berangkat tuh. Dari SMP juga udah mulai berangkat-berangkat terus di Tarkam lah kita bilang ya. Iya, tarkam terus main liga pelajar. Ya. Terus apa? Kayak sampai SMA, terus selesai dari SMA tuh kan teman-teman pada kuliah semua. Kodri sendiri yang nggak kuliah kan, udah diseriusin aja di sini. Gitu ya. Iya, passion saya di sini. Siap. Tapi kan biasanya kalau pesepak bola itu kan ada kemudahan dari pemerintah daerah ya. Masuk universitas bebas pilih. Rencana bang, pasti. Kalau ini balik pasti ada rencana lah buat mau kuliah. Tapi kalau kemarin tuh ASN nggak ada tawaran buat pemain PON misalnya kemarin tuh. Nggak ada bang, kemarin kalau juara mungkin Ya. Mungkin berani ngomong gitu ya. Iya. Iya. Akhirnya oke lah Kon. Kalau untuk Karo United menurut seorang Kodri sendiri gimana sih Karo United setelah tadi kita bicara ada pelatih yang ya jujur lah 4 kuartet pelatih ini ya pemain bola semua lah rata-rata ya udah tahu lah gimana jadi pemain bola. Pelatih juga ada pelatih tim nasional yang mungkin Opa Sinteyong jadi apa ya mungkin jadi masukan buat beliau sebelumnya memang beliau kayak gitu juga cara dia ya kan untuk melatih pelatih kiper Kosari. Gimana sih Karo United menurut seorang Kodri? Karo United nih luar biasa bang, maksudnya dari pendukungnya dari semua apa semua orang kayak dari Mesyur ya kayak tadi kan bolak-balik ngelihat satu-satu luar biasa bang, dia semua lah dia saling mendukung terus dia kan ini kan belum lama tim ini kan tapi luar biasa bang, di sini kita diperhatikan sampai dari makan istirahat diatur semua siap bahkan ya kalian di hotel segala macem iya mungkin pun kalau nggak hotel besar, hotel agak ini middle karena udah penuh kali hotel di mana-mana kan. Iya. Mungkin lah akhirnya terakhir pertanyaan nih Kodri. Hampir mau 30 menit kita bicara nih Kodri. Nanti Edi Rahmayadi Cup ketemu lagi sama pemain-pemain ya PSMS mungkin ketemu sama Hamdi ya. Iya Hamdi. Ada nggak komunikasi sebelumnya nih sebelum kita ke pertandingan nanti akan terjadi di Piala Edi Rahmayadi Cup? Nggak ada kalau omongan paling chat biasa tanya, wih di mana? Iya. Ketemuan. Cuman kata dia kan dia lagi balik lamaran. Iya. Bawa ikannya. Iya. Kayak kemarin juga Kodri kan waktu di bawa ikan. Aku pernah ingat malam-malam pulang bawa ikan. Iya Kodri iya. Cuman katanya dia nggak bawa. Mungkin nggak sempat juga kali kan. Katanya orang rumahnya di Mutai apa di mana? Iya. Ikannya kemarin yang Kodri bawa bungkusan satu apa tuh? Satu kotak. Iya. Indomie itu hidup atau yang kering atau gimana sih Kod? Itu kalau di sana namanya cakalang garurica. Cakalang garu rica. Itu gimana tuh? Kayak ikan tuna gitu. Terus dikeringin. Iya, diasap terus digoreng. Gitu pakai bumbu-bumbu. Iya. Mama di sana. Iya. Dan itulah yang menjadi santapan di mes pada saat itu ya. Iya. Coach Philip Hansen dikasih juga tuh ya? Coach Philip enggak, cuman Coach Salim. Oh iya. Coach Salim dikasih. Iya. Pas soalnya dia yang lihat aja tuh. Cuman dia yang tahu. Karena malam-malam itu ya baliknya malam. Ya Kodri malam karena aku masih di mes juga pada saat itu. Iya. Jadi akhirnya bertemu lah nanti dengan Amdi Sula di pertandingan melawan PS. Tapi kayaknya enggak ya poolnya kita Karo United, PSDS sama Bekasi ya. PSDS apa PSAD? PSAD sama PSMS sama PSPS kalau jadi ikut. Iya. Karena desas-desusnya katanya PSPS nggak ikut desas-desusnya. Padahal kalau ikut PSPS ketemu semua tuh pemain Apipul Huda kan. Nah itu lagi siapa lagi? Oh tapi sebelumnya kayaknya nggak banyak kan. PSMS kan. Karena satu rumput juga. Argon. Black kayaknya. Black masih di PSPS ya. Enggak, aku lupa sih. Tapi kalau Ari kan udah welcome. Udah welcome Ari ya. Apipul juga udah. Siap. Si ini ada juga tapi musim lalu mungkin nggak kenal sih Kodri. Si Tile. Gelandang. Nanti pasti kalau fight lawan PSPS pasti ketemu sama Tile. Iya, tipikalnya rap-rap juga tuh. Oh gitu ya. Iya. Tapi gimana nih ketemu nanti misalnya sama Kodri di pertandingan ketemu dengan Hamdi Sula gimana? Rambas krim. Hati-hati Anda. Apalagi dia di bek kanan loh, lebih sering. Iya, dia sekarang udah bek kanan ya.
semenjak di coach AL ngasih Iya, kesempatan yang di kemarin ya. 8 besar kan. Enggak lah, semenjak apa terus lah dia. Di Liga 2 terus jadi bek kanan. Iya, semenjak Liga 2 Nah, kemarin. dia kan Liga bek kanan. terus. Oh iya, dan dia bisa juga jadi bek kanan ternyata ya kan. Iya, dia tuh yang penting lari-lari aja. Iya, benar. Pemain saat itu Di benar. posisi yang lari-lari bagus Bagus dia. Berarti dia gelandang nggak bisa deh ya. Bisa sempat gelandang juga dia. Apa Bang. juga? Gelandang bertahan dia. Tapi mungkin nggak sabar dia mungkin mau naik aja mungkin ya. Bahaya lah langsung jumpa stopper. Kemarin kan iya sempat lihat dia main beberapa kali di gelandang juga pas di Ternate. Tapi kemarin kenapa dia nggak jadi dipanggil kan usia masih dapat ya untuk tim PON. Siapa Hamdi? Tapi gara-gara Karena mungkin dia sudah di sini, Bang. sudah pro juga Dia ya. sudah pro. Walaupun bisa alih status tapi sayang ya jadinya PSMS butuh dia juga ya. Iya. Siap. Terus melawan Bekasi kayaknya asik tuh melawan Bekasi tuh. Ada Hamja, ada Hamka kan, Iya. ada siapa yang naturalisasi? Jumafo. Jumafo, ada Dwi Rapi Angga, siapa lagi pemain di situ ya? Eki, Yuda. Yuda kok Eki, Yuda. Oh iya sama Eki kemarin di MUBA ya. Iya, Bang Eki sama-sama. Gimana ketemu dia dari putaran 1 ya? Iya, dia udah Bang Eki udah duluan. Gimana setelah ketemu sama dia apa? Kata tentara satu tuh. Bang Eki bilang, "Oh, sama-sama terus kita nih." Ya iya, Bang. Kemarin nggak tahu sekarang Bang Eki di mana, masih di PSAD. PSAD ya. Mungkin sebentar lagi lah mungkin ada klubnya Iya. kan. Amin, mudah-mudahan lah Iya. bisa berprestasi ya. Mungkin terakhir lah Hamdi jadinya aku teringat Hamdi jadi Kodri. sorry karena orang ini sepaket dulu. Oh iya, yang ngubungin kemari tadi kan pilihan, tapi ada nggak yang ngubungin siapa sih? Yang nelpon misalnya ke agent atau ke Kodri siapa sih? Kan tadi Kodri intinya oke, tapi yang ngubungin siapa dari Karo United? Yang hubungin. Untuk Kodri Itu bergabung. dari agent tuh, Bang. Oh, memang Katanya agent. iya, Oh. dari coach yang minta. Oh gitu ya, berarti memang kebutuhan yang siap. Iya. Jadi intinya pihak Karo United hubungi agent akhirnya lempar Kodri karena punya pengalaman main juga ya kan di Sumatera, cocok dengan karakter, tampung. Siap. Ya, mungkin terakhir Kodri, apa yang disampaikan kepada fans Karo United di 32 menit percakapan kita nih? Ya, untuk fans Karo United sebelumnya saya izin bergabung ya sama Karo United. Semoga bisa diterima dengan baik di sini dan saya juga akan berikan yang terbaik buat Karo United. Amin. Dan jangan lupa dukung kami. Siap. Rambas Krina. Tapi udah kemarin kan sempat udah latihan di Kebajahe ya. Latihan di Samura. Iya. Bukan. Simbisa. Iya. Tapi mungkin ada sesuatu harus balik sebentar ya. Ya, balik sebentar baru cocok baru mohon maaf setelah kelar di sana baliklah kembali Iya. ke Karo United langsung ke Medan ya. Iya, kemarin pas balik tim sudah di Medan. Siap. Oke lah dongan-dongan itu percakapan 32 menit lebih kita. Mudah-mudahan ya buat kalian fans Karo United yang nggak bisa datang mungkin langsung dari Kabanjai Brastagi ya bantu doa dan mudah-mudahan omongan kami ini bisa untuk ya setidaknya rindu kalian terhadap pemain-pemain idaman kalian ini, idola kalian ini bisa untuk terobati sedikit lah. Iya. Siap. Ya, itu aja mungkin dongan-dongan apa yang dikatakan oleh anak muda ini ya. Harapan kita satu, doakan pemain-pemain Karo United jauh dari cedera. Amin. Itu aja paling penting. Karena bagaimanapun kita tahu mereka punya kualitas, tapi kalau cedera mau kayak mana? Lebih ya kan? Jadi lebih bagus kualitas itu betul-betul ditambah lagi dengan anti cedera mereka semua. Amin. Ya itu aja mungkin orang laporan dari Cikambal 2 TV dari kamar mereka yang sangat mewah ini. Terima kasih sarannya. Siap.